Kita memasak bagaimana bumbu-bumbu yang sudah lengkap untuk memasak babi kecap dengan cita rasa andaliman. Andaliman salah satu bumbu yang sangat digemari oleh khususnya suku Batak. Di sini ada sudah dipotong-potong, ini sesuai ukurannya untuk dimakan jadi nikmat, babi yang timbangannya 1,5 kilo. Ini babinya 1,5 kilo sudah kita keringkan. Tadi kita cuci bersih, dicuci dengan air garam, kemudian kita keringkan, airnya sudah kering. Kemudian pertama sekali babi yang sudah kita potong dan kita keringkan ini tadi kita masukkan ini bawang putih. Bawang putih kira-kira kalau dia 1,5 kilo kira-kira 2 sendok makannya atau 2-3 sendok makan bawang putih. Kemudian kita masukkan bawang merah cukup 2 sendok makan saja. Nih 2 sendok makan, jangan terlalu banyak. Bawang putih yang perlu banyak karena bawang putih itu dia bisa menetralisir lemak-lemak yang ada di dalam daging yang pada saat kita nikmati nanti. Nah, ini kita aduk, kita masukkan buah. Ini sudah buah pala yang sudah digiling tapi nggak begitu halus. Kita masukkan, ini kita cubit aja sedikit nih buah pala. Ini buah pala kita masukkan. Kita masukkan buah pala ya. Ini 1 butir buah pala kita masukkan supaya dia mempunyai aroma yang cukup mempunyai cita rasa terhadap babi ini nanti setelah. Kemudian kita aduk supaya bumbu tadi benar-benar dia meresap ke dalam. Kita aduk dia meresap. Maaf saya pakai tangan telanjang, tidak perlu pakai sarung tangan karena lebih enak rasanya kalau pakai tangan begini. Kita mempunyai ukuran yang pas. Ini boleh kita buat garam. Ini garam halus. Garam halus ini sepertinya nggak usah terlalu banyak karena nanti kecap itu kan sudah asin ya, kecap manis tapi ada asinnya. Ini garamnya cukup setengah ataupun di ujung sendok makan ini, ujung sendok makan kita masukkan ya, cukup. Kemudian ini kita aduk lagi, aduk sama garamnya biar dia merata sekali. Nah, ini nanti mempunyai rasa yang sangat nikmat sekali. Tapi kita harus pilih babinya itu harus babi yang muda, jangan babi yang sudah tua supaya nanti dimakan lembut dagingnya. Nah, ini sudah kita aduk, sudah rata garam dan bawang putih, bawang merah, juga buah palanya. Ini sudah kita aduk bagus. Nah, cukup enak ya, sepertinya ini sudah bagus sekali. Nah, sudah bagus sekali nih ya, sudah bagus sekali, sudah cukup. Kemudian ini kita masukkan ke kuali. Ini ke kuali ini nanti dia mengandung air, tetapi untuk itu pun boleh kita tambahkan sedikit saja air. Nah, kemudian kita masukkan air cukup 1 cangkir aja untuk dia bisa diungkap atau direbus bumbu tadi agar dia meresap. Ini nih airnya sudah.
Kemudian air sudah, kita aduk lagi. Sebelum dihidupkan api, kita aduk lagi nih air kepada daging tadi supaya merata, rasanya merata. Setelah kita aduk merata, nah ini setelah mengaduk merata, kita tutup supaya meresap bumbunya tadi. Kemudian kita hidupkan api kompornya, kita hidupkan. Itu hidupnya nggak usah terlalu keras sekali, dia harus sedang-sedang aja apinya. Nah, ini sudah kita masukkan. Nah, ini untuk sementara waktu kita menunggu itu meresap bumbunya, dan kita beralih kepada bumbu-bumbu yang berikutnya. Nah, kita beralih kepada bumbu-bumbu berikutnya. Bumbu untuk memasak babi kecap dengan cita rasa andaliman, pedas tetapi cukup nikmat. Di antara lain bumbunya di sini ada daun bawang ya. Daun bawangnya ini sudah kita potong dia biar agak panjang sedikit, satu ruas gini jari. Terus jari kenapa? Nah, pangkalnya kita potong halus-halus begini, pangkal daun bawang itu. Kemudian di sini ada kayu manis. Kayu manis ini kira-kira 3 potong segini. Kita pecah-pecah supaya nanti aromanya itu bagus dan enak sekali. Tadi sudah kita masukkan buah pala, sudah kita masukkan ini bawang putih 3 sendok makan, bawang merah 2 sendok makan. Nah, di sini ada andaliman. Andaliman sudah kita haluskan tadi pakai blender. Ini andaliman ini cukup satu kumpulan ini aja untuk 1,5 kilo daging babi ya. Ini ada bawang bombay. Bawang bombay ini ada, nanti kita bawang bombay ini nanti ditumis. Ini kita pecah-pecah. Jangan dia besar-besar, dipecah-pecah. Bawang bombay dipecah, dipisah-pisah gitu ya, dipisah. Nanti waktu kita tumis dia masak boleh seluruhnya, meresap dia punya minyaknya ya. Ini udah kita pecah nih ya, kita pecah kecil ya. Nah, pecah gitu aja. Udah kita pecah ini. Kemudian di sini juga ada jahe. Jahe kita iris sedikit aja, kita iris rajang-rajang ini jahe. Rajang. Ini ada asam potong, cukup buah asam potong aja supaya dia cita rasa asamnya ada. Jahe ini supaya dia dagingnya agak lebih rapuh, agak lebih lunak nanti ini. Nah, ini jahe. Kemudian ini tadi sudah ada asam potong, ini ada tomat. Tomat ini cukup sebelah aja, sebelah. Ini kan dia nanti supaya membuat rasa babi kecap andaliman itu agak keasam-asaman, tapi karena sudah dibantu dengan asam potong, dia setengah aja kita rajang-rajang tuh. Nah, kita rajang-rajang, kita iris-iris begini kecil, kita letakkan. Ini ada cabai merah. Nah, ini kenapa cabai merah harus saya potong nih? Nih. Kenapa tidak dihaluskan seperti ini? Ini ada cabai merah halus ya. Ini ada cabai merah halus ini. Kita nggak bikin cabai merah halus, cabai merah potong. Karena dia cantik sekali. Kalau sudah masak nanti nampak cabai merahnya itu dia satu-satu begitu cantik. Jadi daging itu membuat melihatnya aja kita sudah selera makan gitu melihatnya. Kita sudah selera dengan ini. Ini dia. Nah, kemudian ini ada daun salam ini. Daun salam ada beberapa potong aja secukupnya lah. Nanti ini kita masukkan untuk supaya babi kecapnya itu ada daun salam. Ini katanya juga kan daun salam ini bisa membantu untuk sebagai obat kolesterol kan. Jadi boleh menetralisir lah dia ya. Bawang putih juga sudah dinetralisir, ada daun salam. Ini ada kecap. Namanya babi kecap, kita sudah siapkan kecap nih. Kecapnya sudah kita siapkan hampir satu mangkok. Ini mangkok kaca ya, sudah kita siapkan. Ini babi kecapnya. Kemudian untuk menumisnya itu kita sudah siapkan minyak makan. Minyak makan ini yang non kolesterol ya. Nah, ini kita minyakkan untuk sekedar menumis saja nanti. Kita siapkan minyak. Ini kemudian ada gula merah. Ini gula merah cukup sepotong gini aja.
sepotong ini nanti kita iris-iris supaya nanti dia segera cepat membaur. Kalau nggak kita iris cukup lama nanti dia membaur. Ini kita iris, kita iris terus, kita iris sampai halus. Kita iris ini, kita iris-iris ya. Bawang merah ini, gula merah ini kita iris supaya dia nanti rasa manisnya juga betul-betul meresap ke lidah kita, dan cita rasanya pun juga ada manis, ada asam, ada rasa kecap, ada rasa pedas. Nanti itu jika sudah masak sepertinya cukup nikmat sekali, Nah, ini dia ada kita iris-iris ya. Kita iris-iris ini semuanya. Sudah kita iris-iris, ini harus diiris supaya dia cepat membaur. Ketika kita masak, kita kan juga harus merasakan kira-kira apa yang perlu ditambahkan. Nah, di sini tadi kita sudah memasak babi kecap ini dengan segelas cangkir air ini ya. Cangkir air ini sudah kita masukkan bumbunya tadi di sini. Bumbunya tadi sudah kita masukkan bawang putih, bawang merah, buah pala ya, sudah kita masukkan sesuai dengan takaran yang kita uraikan tadi sebelumnya. Nah, ini kan sudah mulai matang dia. Ini sudah mulai matang, sudah bagus. Ini sudah bagus sekali. Nah, jika airnya kita lihat tadi airnya sudah kita masukkan satu cangkir ini kecil, airnya kurang, boleh kita tambah. Nah, ini tergantung sama kita. Kalau memang rasanya nanti kuahnya itu perlu banyak, karena dia kan cita rasanya itu nanti di kuahnya itu. Boleh kita tambah lagi. Nah, itu boleh ya, sedikit boleh, sedikit. Atau tambah sedikit lagi, kita boleh agak lah 1,5 kilo itu, supaya nanti dia betul-betul rasanya cukup nikmat, karena dagingnya juga sudah empuk. Ini sudah mulai empuk ini dagingnya nih. Sudah dimasak ini, sepertinya daging sudah mulai enak. Tapi dia jangan masak sekali. Kalau nanti masak sekali, nanti dia ini kan harus pakai bumbu lain, supaya bumbu lain ketika kita masak dia meresap kemari. Nah, ini boleh kita pindahkan. Kita masukkan ke tempatnya semula tadi. Ya, kita pindahkan. Ini kita pindahkan, jangan terlalu masak sekali. Pindahkan. Nah, udah kita masukkan ini ya. Sudah pindahkan. Sudah kita masukkan semuanya. Semuanya kita masukkan. Apinya kita matikan dulu. Nah, udah. Masukkan. Apinya tadi nggak usah terlalu kencang sekali, nggak usah terlalu besar sekali, sedang-sedang aja. Dia hanya sebatas untuk meresapkan bumbu bawang putih, bawang merah tadi. Sebatas itu aja. Nah, ini tadi ada sisa daripada kuah hasil rebusan daging tadi. Daging babi yang 1,5 kilo. Tapi dia tak usah terlalu masak sekali. Saya ulangi sekali lagi, dan ini tidak terlalu masak sekali. Supaya nanti pada saat dimasak dengan bumbunya dia udah bisa meresap gitu. Ini sudah, nah ini kuahnya kita habiskan supaya nanti itu menjadi kuahnya pada saat sudah dimasukkan bumbu-bumbu lainnya. Nah, ini sekarang kerja kita mau menumis. Kita tumis nanti itu bumbunya semuanya. Kita mulai ke arah untuk masak babi kecap cita rasa andaliman tadi. Kita mulai tumis. Ini kualinya kita cuci dulu untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya ini kita masukkan minyak makan non kolesterol ya. Ini kira-kira tak usah terlalu banyak sekali. Hanya sebagai syarat aja untuk membuat tumis itu. Nah, ini dia. Ini sedikit-sedikit. Kita agak, ini cukup. Minyak makannya cukup untuk 1,5 kilo babi, untuk supaya nanti kita hidupkan apinya. Nah, itu apinya juga tidak terlalu besar, hanya untuk supaya tumis, karena kalau apinya terlalu besar dia cepat matang, mungkin bisa hangus. Jadi dia hanya pelan gitu aja. Nah, api begitu ini. Nah ini minyaknya sudah mulai memanas, panas ya, udah panas.
sudah panas. Kemudian pertama-tama kita harus tumis lagi bawang. Ini bawangnya kita tumis. Ini kita tumis bawang. Ini bawang putih. Bawang putihnya cukup 1 sendok aja makan ini. Nah, masuk ya. Kemudian kita campur dengan bawang merah juga 1 sendok juga sama. Masuk. Nah, ini kita tumis sampai dia aromanya terasa tua. Wah, ini sudah mulai apa ya? Naik aromanya tuh. Terasa harum tuh. Enak sekali harum. Ya, kita tumis. Terus kita tumis, apinya tidak terlalu kencang supaya masaknya itu lebih merata ya. Nah, tumis. Ini aroma bawangnya, ciri khas bawangnya sudah terasa nih harumnya. Nah, habis kita tumis bawang putih, bawang merah tadi, kita harus masukkan ini tomat yang setengah tadi. Jangan banyak, cukup setengah dari ini, kita iris-iris ya, setengah ini. Jangan terlalu banyak ya. Ini kita masukkan tomatnya. Nah, tomat ini perlu masak. Karena kalau dia tidak masak, nanti ini rasa asamnya tidak meresap. Nah, ini kita sudah masukkan tomatnya, ditumis. Kita tambah sedikit air. Supaya dia tidak gosong. Tadi sudah kita tumis bawang putih, bawang merah, 1 sendok bawang putih, 1 sendok tumis. Nih tomatnya betul-betul harus masak supaya kita rasa asam tomat itu dia keluar. Nah, tomatnya masak juga membuat makanan lebih nikmat ya. Harus masak ini ya. Masak betul ya. Nah, udah masak tomatnya, baru kita masukkan ini juga asam potong, ini 2 asam potong kita masukkan untuk supaya sama-sama. Kemudian ini ada cabai merah yang sudah kita potong-potong. Ini cabai ini sudah mulai masak betul nih, masak betul kan, masak betul dia. Ini enak sekali. Wah, harumnya luar biasa. Ini cabai kita masukkan, kita tumis. Cabenya jangan terlalu masak sekali supaya kelihatannya merah nanti bersamaan dengan daging itu enak dilihat. Dengan kita enak melihat ada cabai merah, ada bumbu, membuat selera makan semakin meningkat. Ini tadi bawang bombay. Ini bawang bombay udah kita iris, kita masuk lagi nih. Ini kita tumis. Ya, tumis. Nah, kita tumis lagi. Kita tambahkan sedikit lagi air, sedikit aja. Nah, supaya dia bumbunya itu meresap, ditumis, meresap. Ini pekerjaan sudah mulai selesai. Ini ada daun salam ya, untuk penetralisir kolesterol juga ya. Kemudian sudah kita masukkan begini, kita tumis, aduk terus merata. Jangan sampai tidak merata, dia merata. Nah, baru kita masukkan ini. Ini dia cita rasa andaliman. Ini sudah merata nih ya. Sudah merata dia semuanya. Baru kita masukkan andaliman tadi nih, andalimannya nih. Andalimannya secukupnya aja. Ini andalimannya. Wah, ini cukup bagus sekali. Ini kita cuci dengan air. Ya, sayang sekali nih ya, kalau terbuang sedikit pun sudah menjadi beda cita rasanya nih kalau cukupnya. Nah, kan nanti kita aduk lagi semuanya, kita aduk. Udah kita aduk semuanya ini. Nah, ini supaya lebih enak. Ini sudah, tak usah ditambah garam lagi karena tadi kita sudah membuat ini rebusan dagingnya pakai garam, diungkap tadi, jangan terlalu asin. Nah, ini kita tutup kurang lebih nggak berapa lama, 1,5 menit cukup. Jangan terlalu lunak juga dia punya bumbu-bumbunya. Kita tutup 1,5 menit ya. Nah, udah kita tutup 1,5 menit. Kemudian ini kita biar sebentar lagi, 1,5 menit kita biarkan aja dulu. Nah,
setengah menit. Tuh lihat kan, sudah mulai lunak. Kita masukkan jahe. Nih jahenya udah iris-iris, jadi iris-iris panjang gitu biar enak nanti pada saat kita makan pun juga tergigit jahenya enak sekali tuh. Nah ini dah. Baru menyusul ini kayu manisnya. Ini kayu manisnya tadi ada 3 kali potong sebesar induk jari. Ini kayu manisnya. Ini kayu manisnya, ini masuk kayu manisnya. Nah kita tumis dulu, masak lagi terus. Nah ditumis terus ditumis ya, terus ditumis terus. Ini sudah bagus, sudah enak sekali ini. Nah kemudian ini tadi dagingnya kita masukkan, kita tuang. Ini kita tuang dagingnya, dagingnya sudah kita rebus tadi dengan bawang putih, bawang merah kita tuang. Nah itu dia. Ini kita tuang dagingnya, kita masukkan, kita aduk dengan bumbu tadi. Nah kita aduk semuanya sudah. Nah itu nampak cabai merahnya, itu kelihatan cabai merahnya. Nah itu kan cantik dia, bagus kan cabai merahnya. Nah ini namanya babi kecap rasa andaliman, nanti cukup enak sekali nih. Nah waktu pada saat begini kita sudah boleh memasukkan kecapnya. Ini kecapnya kita masukkan, kita tuang nih kecap nih. Nah ini kita kecapnya, kecap kental nih, tadi campur air sedikit ya. Ini kecapnya kita masukkan nih, kecapnya kita masukkan semuanya, masukkan. Nah ada kecapnya sudah kita masuk, ini kita aduk lagi ya, kita aduk lagi. Ini boleh kita masukkan kemari untuk supaya sisa-sisa kecap yang tinggal di cangkir ini, di mangkok kaca ini bisa tercuci kalian. Nih dia. Ini melihatnya aja pun kita sudah selera sekali nih, melihatnya aja. Ini pasti kita rasanya enak sekali. Udah saya katakan pasti, karena ini adalah masak ciri khas babi kecap kesukaan saya. Ini kan rasanya sudah warna kecap ya. Kecap nih, wah ini enak sekali nih. Waduh, ini kuahnya cukup banyak kita bikin, sengaja tuh di cita rasanya di kuahnya. Nanti kita masak terus. Nah kemudian kita masukkan tadi gula merah itu. Nah ini kita boleh rasa dulu sedikit. Ini saya rasa sedikit nih, rasa kira-kira apa yang kurang di dalam bumbunya. Ini kita rasa sedikit ya. Kita rasa. Wah, sudah nikmat sekali. Nah ini kita masukkan gula merah tadi. Nih, wah ini gula merahnya. Supaya dia kuahnya itu kental. Nah, udah kita masukkan gula merahnya, masukkan terus semuanya tadi. Udah masuk semuanya. Ya. Ini sudah masuk, sudah kita aduk. Tinggal untuk menunggu masaknya, melunakkan daging untuk meresap kepada daging babi kecap tadi itu. Nah ini sudah enak sekali nih, Waduh, luar biasa nih, enak sekali. Nanti warnanya sudah mulai enak nih. Ini warnanya sudah menyatu ke daging nih, warna kecapnya sudah menyatu ke daging nih. Enak kalau salah, ini luar biasa. Nah untuk itu kita boleh juga rasa sedikit lagi, kira-kira apa bumbu yang perlu kita tambah. Sepertinya bumbu yang kita menukan tadi sudah cukup. Waduh, maknyos enaknya. Wah luar biasa, bumbunya aja enak. Nah ini sudah mulai, kita tutup untuk meresapkan ini kuah-kuah ini ke daging-daging yang ada di sini, meresap nanti dia. Ini kita tutup. Nah kita tutup. Kalau ini kalau sepertinya kan saya agak sepertinya kurang pedas sedikit. Nah sudah terasa andalimannya, tetapi dia kurang pedas. Ini kita tambah cabai. Ini cabai giling sudah ada, kita tambah aja. Kita tambah 1 sendok makan boleh. Nah, boleh. Atau 2 sendok makan.
karena kita orang Batak itu suka pedas-pedas loh. Nih dia. Nih kita rasa, ini kita aduk sedemikian rupa supaya merata. Apinya jangan terlalu keras sekali, sedang aja, apinya sedang tuh. Nah, sedang aja ya, kita tutup. Udah kita tutup ini, kita tutup. Nah, kita tutup untuk supaya meresap. Ini kita tutup kurang lebih kita tutup hampir nggak sampai 10 menit lah, kurang lebih lah ya 8 menit aja cukup lah ya. Itu sudah cukup matang itu nanti dia, karena tadi kita sudah ungkap duluan dagingnya dengan bawang merah, dengan bawang putih, dengan tadi buah pala. Nah, ini sudah cukup ini nanti 8-10 menit ya gitulah, kurang lebih 8-10 menit ini sudah enak. Kita menunggu masak. Nah, di sini ada bumbu yang terakhir. Bumbu terakhir ini daun bawang ya. Ini batangnya kita iris kecil-kecil. Daun bawangnya ini nggak perlu diiris kecil, panjang-panjang gini aja. Nah ini aja. Nanti ini terakhir, sudah kita lihat nanti masak sudah meresap, baru ini kita masukkan. Demikian. Nah ini sudah hampir 8 menit ya. Nah lihat tuh, mantap sekali. Warnanya pun sudah kelihatan, udah nyatu warna kecap ke dagingnya nih ya. Cabenya pun nampak tuh, cabai potong-potongan tadi nampak ya, 1 2 3 itu nampak cabenya. Itu membuat cita rasanya itu lebih enak kita pandang. Kemudian ini sudah masak tuh, bumbunya pun udah kental nih. Tadi kan bumbunya cair, sekarang udah kental sekali tuh. Bumbunya udah mengental tuh. Udah mengental sekali, udah nyatu. Kita masukkan daun bawang ini bawang ini kita masukkan. Yang tadi kita potong, jangan terlalu iris-iris. Ini pangkalnya kita potong-potong seperti ini, rajang. Nah, kita aduk di daun bawang tadi, kita aduk kembali ya, sama tadi itu pangkal daun bawang tadi kita aduknya nggak usah terlalu lama ya, biar itu daun bawangnya juga bisa menyatu dengan kuahnya tuh. Tuh hanya sebagai untuk melengkapi aja bawang itu. Nanti kalau sudah diangkat, nah ini udah bisa kita angkat, untuk dihidangkan ini ya. Udah nyatu dan bawangnya juga udah masuk tadi ya. Kita aduk-aduk lagi. Wah, ini cukup nikmat sekali nih, pasti nikmat ini ya, ini pasti nikmat. Cita rasa ada liman. Nah di semua sudah enak, Ini sekarang kita angkat ini, kita mau hidangkan ini kita mau hidangkan ya. Ini kita angkat ya. Ini ya, kita masukkan. Waduh, luar biasa. Waduh, enaknya sekali. Nah, waduh, enak sekali. Tadi dagingnya, oh iya, saya agak kelupaan. Itu kan khasnya yang lebih banyak ya. Minyaknya nggak usah terlalu banyak, minyak daging itu, minyak baginya. Yang kulit itu ada minyaknya, itu sedang-sedang aja. Jadi itu tidak terlalu lemak sekali. Khasnya yang kita pilih, dan kita harus pilih daging babi yang muda, jangan yang tua. Kalau muda itu kelihatan dagingnya itu, dia tidak terlalu kemerahan sekali dan tidak terlalu pucat sekali, dia sedang. Dan boleh ketika dipotong itu dagingnya terasa masih muda, kelihatan. Ini ada minyak-minyaknya juga, kulit sama minyak, tapi tidak terlalu banyak. Kita ambil pilih khasnya. Ini kita matikan dulu apinya. Khas yang kita pilih tadi. Ini dia. Ini udah selesai. Ini pasti nikmat sekali. Ini tambah-tambah nih makannya kali. Tambah-tambah nih makannya. Sudah di situ andalimannya, di situ bumbu-bumbunya, di situ buah pala, rasa buah pala, kayu manis, ada asam potong, tomatnya secukupnya, dan andaliman juga ada. Tadi sudah kita awali bagaimana cara masaknya. Ini sayang sekali bumbunya, jangan ada yang tinggal. Karena enak sekali ini. Ini nikmat sekali nih. Ini kita tinggal hidangkan aja nih.
ini sekarang kita mau menikmati masak babi kecap tadi. Ini ada kayu manisnya kelihatan, ya. Ada kayu manis, ada cabenya. Ini kita nikmati dulu, boleh kita rasa. Ini kita ada kuahnya cukup kental, enak sekali. Nah, dituang ke nasi. Kecapnya, sepertinya kalau 2 kurang ini ya. Kalau 2 potong, 3 potong deh. 3 potong nih, 3 potong ini sedang aja nih 3. Nah, ini sekarang kita nikmati nih babi kecap nih. Kita nikmati, kita makan. Gimana rasanya? Pasti enak sekali. Kita aduk dulu kuahnya supaya nyatu dengan nasi, kita makan. Luar biasa. Ada rasa pedas, rasa andaliman, kemudian rasa bawang juga ada. Aroma bawangnya kayak manis nih, dagingnya kita makan. Sudah meresap nih dagingnya kepada bumbu yang ada.